Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi, mulai dari review mobil, review motor, teknologi mutakhir, sampai dengan tips perawatan, serta tren otomotif yang lagi panas banget diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So kalau gitu, start your engine and let's drive! Untuk memperbarui informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 kali ini, informasi berikut mungkin bisa membantu Anda di perjalanan selama mudik berlangsung. 3,5 juta kendaraan diprediksi meninggalkan Jabodetabek via 4 gerbang tol utama pada masa mudik Lebaran 2026. Jawa Tengah dan Jawa Barat masih jadi destinasi terbanyak yang dituju para pemudik. Peningkatan kepadatan arus lalu lintas di ruas tol seperti di Tol Cikampek mulai terlihat sejak H-10 Lebaran Rabu lalu. Berdasarkan data dari Jasa Marga, peningkatan jumlah kendaraan pada masa arus mudik Lebaran di ruas tol Cikampek paling banyak terjadi pada malam hari. Di tol layang MBZ misalnya, peningkatannya mencapai 60,71% dibandingkan dengan hari normal. Data itu menunjukkan bahwa tren berangkat mudik pada malam hari ternyata banyak dipilih oleh para pemudik. Kira-kira apa ya alasannya? Kenapa milih mudiknya malam hari, nggak siang? Karena nunggu buka puasa. Ya. Jadi biar puasanya tidak terganggu ya? Iya, betul. Oh, karena saya kebetulan bawa anak 2. Jadi biar lebih nyantai. Kalau siang kan panas, mungkin anak-anak nggak nyaman gitu. Kalau malam mungkin mereka bisa istirahat sambil di jalan. Jadi saya lebih tenang. Menurut penanggung jawab medis di salah satu posko mudik rest area kilometer 57 Tol Cikampek, pemudik harus dalam kondisi fisik yang prima dan sudah tidur minimal 7 jam sebelum mengemudi. Selain itu, pastikan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan kantuk sebelum berkendara. Tentunya, jangan abaikan sinyal-sinyal tubuh ketika mulai terasa lelah. Kami sarankan bahwa setiap mengemudi 2-4 jam, kami sarankan untuk istirahat terlebih dahulu ya. Kalau 2 jam mengemudi, kami sarankan paling tidak istirahat setengah jam gitu ya. Kalau 4 jam mengemudi, kami sarankan 1 jam untuk istirahat. Kami ada namanya fatigue test ya dari Famous. Kita bisa lihat di situ, nanti kita lihat respon kita terhadap suatu rangsangan. Kita melihat kalau memang responnya kondisi mengantuk, berarti memang perlu istirahat seperti itu. Oke, tanda-tanda tubuh apa aja sih yang terjadi biasanya ketika kita di jalan nih, ketika sudah mulai mengantuk ya, selain menguap. Kadang-kadang kan ada yang namanya microsleep, tidak disadari tiba-tiba kita udah lep aja gitu tidur. Iya, artinya kalau kita sudah mengalami menguap yang berlebihan, yang sering, itu udah tanda-tanda awal ya. Kemudian juga ada mulai hilangnya konsentrasi gitu ya. Itu sudah kita harus waspada gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan bahwa ini suatu hal yang normal gitu ya. Justru itu satu tanda awal kita bahwa itu sudah mulai cari tempat buat istirahat gitu ya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mencatat 60% kecelakaan kendaraan darat pada rentang waktu 2024-2025 disebabkan oleh faktor kelelahan atau rasa kantuk saat mengemudi. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Cikampek, Jawa Barat. Wali Kota Probolinggo Aminuddin resmi melepas perjalanan perdana komuter lain rute Probolinggo Pasuruan Surabaya pada awal Maret 2026. Hanya dengan tarif Rp8.000, warga kini dapat menjangkau kota Surabaya dengan mudah dan juga nyaman. Rute komuter lain Surabaya Pasuruan atau SUPAS kini resmi diperpanjang hingga ke stasiun Probolinggo. Dengan perpanjangan rute ini, warga Probolinggo dan sekitarnya memiliki pilihan transportasi baru untuk bepergian menuju Pasuruan hingga Surabaya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terlihat pada pemberangkatan perdana yang mencatat 413 penumpang yang ingin mencoba layanan baru ini. Komuter lain rute Probolinggo Surabaya ini terdiri dari 6 unit gerbong, di mana setiap gerbong memiliki kapasitas 106 tempat duduk. Untuk kenyamanan penumpang, setiap rangkaian telah dilengkapi dengan pendingin udara hingga fasilitas pengisian daya ponsel. Harga tiket yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Untuk rute Probolinggo Pasuruan, penumpang cukup membayar Rp6.000. Sedangkan untuk tujuan akhir Surabaya, tarifnya hanya sebesar Rp8.000. Dalam sehari, terdapat 2 jadwal keberangkatan dari stasiun Probolinggo, yakni pukul 4.10 pagi serta pukul 21.22 malam waktu Indonesia Barat.
Wali Kota Probolinggo berharap hadirnya layanan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal karena aksesibilitas yang semakin mudah. Selama ini memanfaatkan Supas ya, hanya dari Kota Probolinggo, kemudian ke Pasuruan, baru naik Supas ke Surabaya. Nah sekarang nggak perlu lagi, cukup dari Kota Probolinggo langsung ke Surabaya. Ya kan tambahan biaya cuma 2.000. Ini sangat ekonomis dan membantu mereka selama ini. Yang pertama. Pihak PT KCI menjelaskan penambahan rute ini merupakan respon atas besarnya permintaan masyarakat serta dukungan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI Daob 9 Jember. Meski rute diperpanjang, jadwal perjalanan dari Surabaya maupun Pasuruan tetap disinkronkan agar tidak mengganggu perjalanan yang sudah ada. Pagi sekali, terus ini malam sekali. Ya. Kedatangan 2 kali. Nanti akan kita evaluasi seiring dengan perkembangan ya. Terus prediksi kan kereta kan perawatan. Nanti itu waktu perjalanan apakah bisa memungkinkan untuk bisa melakukan perjalanan. Ya. Termasuk jumlah keretanya. Kita lihat okupansinya kalau udah mungkin bisa juga tambah lagi. Hadirnya komuter lain hingga ke Probolinggo diharapkan dapat memperkuat konektivitas di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Irsya Priyongko, kontributor Probolinggo, Jawa Timur. Mobil dengan angka penjualan nomor 1 di China kini siap mengaspal di Indonesia. Mobil dari pabrikan Geely ini diklaim sudah dipesan sebanyak 2.000 unit sebelum harga resminya keluar. Sementara pasar city car compact di Indonesia kini memiliki saingan baru. Brand Chang'an yang baru masuk akhir tahun lalu menghadirkan Lumin sebagai andalan dari produknya. Pabrikan otomotif asal China resmi meramaikan pasar mobil listrik hatchback yang ditargetkan untuk pekerja urban. Diperkenalkan sejak 2025, Geely EX2 cukup mencuri perhatian para konsumennya. Hal ini terbukti dengan 2.000 surat pemesanan yang telah keluar. Keunikan mobil ini berada pada sistem penggerak roda yang mereka sematkan. Dikala merek lain sudah beralih ke penggerak roda depan, Geely EX2 hadir dengan penggerak roda belakang, sehingga kap depan mobil bisa beralih fungsi menjadi bagasi. Anda penasaran nggak sih dengan rasa berkendara mobil dengan penjualan nomor 1 di Cina? Ini dia mobilnya, Geely EX2. Kali ini kita berkesempatan untuk mencoba langsung mobilnya melalui obstacle-obstacle yang ada. Kita coba yuk. Menggunakan penggerak roda belakang, mobil ini sudah dilengkapi dengan multi-link suspension pada bagian belakang. Namun ketika dikendarai, masih terasa keras pada bandingan suspensinya. Radius putar yang pendek juga menjadi andalan mobil ini. Selain itu, juga sudah terdapat 12 fitur ADAS yang dilengkapi kamera 540 derajat dan transparan chassis. Untuk setir sudah berbentuk flat bottom, namun belum dilengkapi dengan teleskopik. Bagian dashboard masih menggunakan material plastik keras, namun sudah ada ambience light bergambar gedung tinggi dengan warna yang bisa diganti-ganti. Mobil ini dijual dalam 2 varian tipe, Geely EX2 Pro dan Geely EX2 Max. Untuk pasar Indonesia, mobil ini akan bersaing dengan Wuling Bingwo, GWM Ora, BYD Itowan, Ion UT, dan Jayco G5 EV. Sementara untuk harga, mobil ini dibanderol mulai dari 229 jutaan. City car compact dengan 2 pintu di Indonesia kini muncul pesaing baru. Datang di akhir 2025, Chang'an datang di Indonesia dengan 2 mobil, salah satunya mobil bermuka lucu yang diberi nama Lumin. Meski masuk dalam segmen compact electric car, mobil ini memiliki ruang kabin yang masih lega. Airbags pun sudah disematkan di baris depan untuk pengemudi dan penumpang. Beberapa tombol fisik juga masih disematkan, ditambah dengan layar infotainment sebesar 10,25 inch yang dilengkapi kamera belakang. Persaingan city car compact di Indonesia kini semakin ramai setelah ada Wuling Air EV, lalu ada VinFast VF3, sekarang muncul brand Cina lagi, ada Chang'an Lumin. Dengan bentuk yang lucu, dengan mata sayu, kira-kira dia bisa nggak ya bersaing dengan para kompetitornya? Sekarang saya mendapat kesempatan untuk mencoba atau test drive mobil ini keliling area Jakarta. Dengan motor penggerak 35 kW, mobil ini diklaim mampu berjalan hingga 301 km dan sudah didukung dengan pengisian daya fast charging.
Meskipun mobil ini terlihat lucu dari luar, namun menggunakan mobil ini, menggunakan sport mode, ternyata agresivitasnya langsung terlihat dengan kecepatan yang sangat-sangat maksimal. Meski terlihat unggul dibanding kompetitornya, Chang'an Lumine masih belum dilengkapi dengan beberapa hal kecil, seperti spion elektrik, tilt atau telescopic steer, dan juga sistem hill start assist. Untuk harga, mobil mungil ini dibanderol sebesar 190 juta rupiah, bersaing dengan Ceres E1, Wuling Air EV, dan VinFast VF3. Kota Surabaya selalu menyimpan banyak cerita menarik. Saya dan juga Mikaira Amar akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke sebuah masjid bergaya arsitektur ala Tiongkok yang sekilas mirip dengan kelenteng. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Kota Surabaya selalu menyimpan banyak cerita menarik. Di City to City kali ini, Albi Pratama dan juga Mikaira Amar akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke sebuah masjid bergaya arsitektur ala Tiongkok yang sekilas mirip kelenteng bernama Masjid Muhammad Cheng Ho. Selain itu, ada juga menu nasi cumi Pasar Atom Surabaya yang melegenda serta cocok jadi menu berbuka puasa. Berikut liputan saya bersama dengan Mikaira Amar. In association with Halo, ketemu lagi bersama saya Albi Pratama di sini. Dan Mikaira Amar pastinya. Nah, kali ini saya mau ngajak Kai dan juga pemirsa buat jalan-jalan melihat sebuah masjid yang punya desain unik. Namanya Masjid Muhammad Cheng Ho. Nah, katanya masjid ini merupakan simbol akulturasi budaya antara Islam dan juga Tionghoa. Unik secara arsitektur dan juga dalam secara makna. Mantap banget. Nah, mumpung kita sekarang masih ada di Kota Pahlawan, Surabaya, kita langsung samperin aja. Ayo, Re! Perjalanan kami kali ini menuju ke salah satu masjid yang cukup ikonik di kota Surabaya, Masjid Muhammad Cheng Ho, yang terletak di Jalan Gading Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Oh ya Mas, Yes, kenapa Kai? kalau kita pakai mobil listrik kayak gini, charging stationnya udah banyak belum ya di Indonesia? Oh, Kai nggak perlu khawatir kalau pakai mobil listrik di Indonesia. Karena pemerintah kita itu udah nyiapin ekosistem ataupun infrastruktur SPKLU di banyak tempat. Sekarang totalnya ada lebih dari 4.000 titik pengisian daya baterainya Kai, apalagi di Pulau Jawa. Jadi Kai nggak usah khawatir. Plus nih ya, kalau kita pakai mobil listrik dari VinFast, kita juga bisa menikmati benefit ataupun ekosistem daripada charging stationnya yang udah tersebar lebih dari 2.221 titik di Indonesia. Aman kan? Wah, berarti sekarang nggak perlu khawatir dong ya Mas ya? Kemana aja pakai mobil listrik ini? Bener. Plus juga nih, ada benefit tambahan. Kalau kita beli mobil listrik dari VinFast, sampai dengan Maret 2028 nanti, kita bisa dapetin free charging. Jadi gimana? Mantep kan? Wih, berarti bisa hemat banyak dong ya? Bisa banget. Selain itu Kai, pakai mobil listrik dari VinFast kayak Limo Green yang kita pakai sekarang ini, konsumsi energinya bisa dibilang sangat hemat. Terlebih kalau kita pakai di rute dalam kota dengan kondisi yang stop and go. Terus nih ya, kalau pakai mobil ini, kita juga bisa dapetin rasa tenang lewat berbagai macam jaminan. Pertama, ada garansi kendaraan selama 7 tahun atau per 160.000 km. Yang kedua, dapat juga garansi baterai 10 tahun atau per 200.000 km. Wah, asli Mas. Ini namanya udah mah tenang, seneng pula. Karena banyak untungnya. Hehehe. Yuk kita lanjut jalan lagi Mas, menuju ke Masjid Muhammad Cheng Ho. Jadi Mikaira, kita udah sampai nih di kawasan Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di belakang kita. Gimana? Kalau Kai lihat bangunannya unik gak sih? Unik banget sih Mas. Aku kira ini kelenteng namanya. Karena bentuknya memang mirip kelenteng ya, udah gitu warna-warnanya juga.
Masjid ini menjadi simbol akulturasi budaya antara Islam dan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Masjid ini terinspirasi dari tokoh muslim legendaris dari Tiongkok era dinasti Ming, yaitu Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah muslim yang pernah berlayar ke Nusantara pada abad ke-15. Masjid Muhammad Cheng Ho dibangun atas inisiasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Masjid Cheng Ho di Surabaya ini bisa dibilang sebagai Masjid Cheng Ho pertama di Indonesia. Dari total 18 masjid bernama dan bergaya sama yang saat ini ada di Indonesia. Oke, sekarang kita udah ada di dalam bangunan Masjid Muhammad Cheng Ho ini dan kita udah ditemenin langsung sama Pak Ustadz Hasan Basri yang bertanggung jawab di Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, kita tuh penasaran nih Pak, kira-kira kenapa sih bisa masjid ini dengan akulturasi budaya ini dibangun kira-kira? Jadi gini, Masjid Akulturasi Budaya ini ketika waktu sesepuh kita, Abah kami namanya Bapak Haimi Bambang Sujanto. Abah Bambang itu berangkat bersama teman-teman. Di Beijing itu ada masjid, namanya Masjid New Jie. Nah, motivasinya waktu itu Masjid New Jie itu kalau sekarang usianya udah 1000 tahun lebih. Nah, di situ ingin mendirikan bangunan yang oriental. Lalu Pak, kita juga mau tanya nih, ini kan bangunannya akulturasi budaya gitu. Bahkan kalau misalnya kita nggak paham begitu lihat dari luar, kayak kelenteng gitu kan sekilas. Betul sekali. Nah, tapi ada nggak sih Pak unsur-unsur ataupun nuansa-nuansa Islami yang dimasukkan ke dalam masjid bergaya arsitektur Tionghoa ini Pak? Nah, ada. Seperti yang bangunan utama ini kan. Bangunan utama ini 11 kali 9. Kenapa 9? Kenapa 11? Kalau kita ngomong ada filosofisnya. 11 itu pertama kali Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya itu luasnya 11 kali 11. Pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Muhammad Cheng Ho Surabaya juga menjalankan berbagai program sosial bagi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran zakat kepada warga yang membutuhkan. Total zakat yang dihimpun mencapai sekitar 16 miliar rupiah, yang kemudian didistribusikan kepada lebih dari 32.000 mustahik atau penerima zakat. Alhamdulillah, azan maghrib sudah berkumandang, sekarang waktunya berbuka puasa. Saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah menunaikan sholat maghrib, perjalanan kami berlanjut menuju kawasan Pasar Atom Surabaya. Salah satu kawasan perdagangan tertua yang juga dekat dengan kawasan pecinan di kota Surabaya. Di sini terdapat salah satu kuliner legendaris Surabaya, yaitu nasi cumi Bu Atun. Wah, udah banyak pilihannya. Halo Mas. Gimana Kai? Rasa daripada nasi cumi di Pasar Atom ini, khususnya nasi cumi Bu Atun? Rasanya perfect banget sih menurut aku ya. Mungkin dari cuminya dulu ya. Boleh. Karena nasi cumi. Nah, dari cuminya sendiri itu teksturnya perfectly cook ya. Nggak alot, gampang dikunyah, dan juga dari bumbunya berasa banget. Full of spices. Asin, gurih menyatu jadi satu. Dan juga di sini kan banyak kondimennya ya. Kayak telur, empal, dan juga crunchiness dari peyek udangnya. Peyek udangnya the best sih. Nah, kalau aku makan ini sebenarnya nggak beda jauh Kai. Tapi ketambahan jeroan itu tadi kan, tadi ada empal, ada babat, terus juga ada paru, bikin rasanya tuh semua bersatu padu di dalam mulut. Ada hasil ayam lewat telur, ada hasil laut lewat cumi, ada daging sapi juga. Plus ya, tempat ini tuh nggak buka cabang tuh. Di situ ada tulisannya. Jadi ini benar-benar legend banget dari tahun 1965. So kalau gitu kita mau ngabisin dulu makanan kita kali ini, nasi cumi Ibu Atun Pasar Atom. Dan jangan lupa terus saksikan City to City di CNN Indonesia. Masih bersama saya Albi Pratama. Dan saya Mikaira Omar. Sampai jumpa di City to City selanjutnya. See ya. Habisin dulu. In association with
Perusahaan rintisan asal Munich, Jerman, ERC System sukses melakukan uji terbang pesawat listrik lepas landas vertikal atau eVTOL terbesar di Eropa dengan teknologi yang lebih efisien dan biaya operasional yang lebih rendah. Inovasi ini menjadi terobosan penting bagi sektor pertahanan dan layanan kesehatan global. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Perusahaan rintisan asal Munich, Jerman, ERC System sukses melakukan uji terbang pesawat listrik lepas landas vertikal atau eVTOL terbesar di Eropa. Prototipe bernama Romeo ini dirancang khusus untuk menangani misi-misi kritis, mulai dari transportasi medis darurat hingga logistik militer dengan teknologi yang lebih efisien dan biaya operasional yang lebih rendah daripada helikopter konvensional. Inovasi ini menjadi terobosan penting bagi sektor pertahanan dan layanan kesehatan di secara global. Sebuah prototipe pesawat listrik seberat 2,7 ton bernama Romeo berhasil menyelesaikan demonstrasi publik perdananya di Bandara Militer Erding, Jerman. Berbeda dengan banyak startup eVTOL lain yang berfokus pada layanan taksi udara massal, ERC System menargetkan penggunaan untuk misi-misi kritis yang berdampak langsung pada masyarakat dan pemerintah. Und unsere Vision ist es, dass wir in der Lage sind, irgendwann mal alle Missionen fliegen zu können, die geflogen werden müssen. Das heißt immer die kritischen Missionen. Was meine ich damit? Zum Beispiel ist es heutzutage so, dass wir in ganz vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Gesundheitstransport, viele Patienten nicht fliegen. Wir haben vor allem den Helikopter, der aber eine sehr limitierte Ressource darstellt und deswegen finden 98% aller Transporte auf dem Boden statt. Das Tolle an elektrischer Luftfahrt ist, dass sie viel günstiger ist. Pesawat dengan rentang sayap 16 meter ini membutuhkan daya 5 kali lebih besar saat lepas landas vertikal dibandingkan saat terbang ke depan. Untuk mengatasi keterbatasan baterai, ERC merencanakan versi hibrida dengan mesin pembakaran untuk mengisi ulang daya sehingga jarak tempuhnya dapat mencapai 800 km. Und dieses Luftfahrzeug, was wir hier sehen, schließt ein bisschen die Lücke, quasi wie ein Krankentransport in der Luft, wenn man das mal so ausdrücken darf. Und die Patienten dann trotzdem schnell und sicher die Klinik erreichen, in der eine Weiterbehandlung stattfindet oder eine weitere Diagnostik geplant ist, wie beispielsweise ein MRT oder ein Herzkatheter-Eingriff. ERC System berencana memperkenalkan versi tanpa awak dalam beberapa bulan mendatang, sementara versi berawak ditargetkan masuk pasar pada tahun 2031. Meski sektor eVTOL sedang mengalami dinamika finansial, perusahaan ini telah mendapatkan investasi besar dari IABG guna memastikan pengembangan teknologi tetap berjalan sesuai target. Kompetisi kendaraan bertajuk The 15 Intelligent Vehicle Future berakhir pada pertengahan Desember 2025 di Changshui, Provinsi Jiangsu, China Timur. Dalam lomba ini, mereka fokus pada navigasi skenario lalu lintas melalui teknologi terkini untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, sebuah perlombaan di Cina diadakan untuk sinkronisasi kendaraan otonom di jalanan. Tidak hanya mobil, namun terdapat juga robot humanoid serta berbagai macam robot berkaki empat. Kompetisi bertajuk The 15 Intelligent Vehicle Future ini berfokus pada navigasi lalu lintas kendaraan otonom di dunia nyata. Beberapa aspek pun menjadi penilaian sendiri dalam perlombaan, seperti menangani situasi tak terduga di jalanan, memahami interaksi antara manusia kendaraan, dan memfasilitasi interaksi antar robot untuk diaplikasikan pada kendaraan otonom. 智能车的这个一般的抽象的智能要落实到具体的场景，要实现具体的智能，把具体的场景做好，让它往实应落地更深入下去。这就是这一次的这个居身交互的这个特色，这就是测试的最主要目的，就增加无人车的智能驾驶的安。 Setiap tantangan dalam kompetisi ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan teknologi dan penerapan praktis kendaraan cerdas dalam skenario lalu lintas. Diikuti oleh 14 tim, The Hong Kong University of Science and Technology berhasil keluar sebagai pemenangnya.
Kuda jingkrak Ferrari kini tengah bersiap untuk meluncurkan mobil elektrik pertamanya. Kabarnya nih, Ferrari Elettrica akan diperkenalkan pada pertengahan tahun 2026 ini. Kira-kira seperti apa ya spek daripada Ferrari tapi listrik? Kuda senyap nih namanya. Ferrari memperlihatkan sasis dan sistem penggerak dari mobil listrik perdananya dalam sebuah acara tertutup di markasnya di Maranello, Italia. Elettrica akan menjadi model 4 pintu dengan 4 kursi penumpang dan tetap mempertahankan DNA performa khas Ferrari. Ferrari menyebut mobil listrik ini akan memiliki kecepatan maksimum mencapai 310 km per jam dengan jarak tempuh hingga 530 km dalam sekali pengisian daya. Ferrari juga merancang sistem suara khusus yang memperkuat getaran asli dari motor listriknya agar menciptakan bunyi yang otentik dan tetap berjiwa Ferrari. CEO Ferrari Benedetto Vigna mengatakan mereka membuat Elettrica bukan hanya untuk membuktikan bahwa teknologi apapun bisa membawa kenikmatan berkendara, tapi juga untuk menarik pelanggan baru yang ingin merasakan sensasi Ferrari versi listrik. Why we do Elettrica? We do Ferrari Elettrica for 2 reasons. Number one, because we want to show that it's possible to harness any technology to delight our client. 2, because we want to widen the possible client that will enjoy this kind of car. So we will keep doing ICE, hybrid, and Elettrica. And that's what is happening in this building, as you will see later. Peluncuran Elettrica akan dilakukan secara bertahap dan baru benar-benar tampil utuh pada paruh kedua tahun 2026. Selain Elettrica, Ferrari masih akan terus memproduksi mobil bermesin bensin dan hybrid sambil menjaga keseimbangan antara performa, desain, dan inovasi. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit dulu diri. Sampai jumpa and until the next slide.